Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Citra dari NPM 2213046056. Di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan secara singkat tentang biodata Otto Jespersen dan membahas beberapa kajian linguistik yang telah dikaji oleh Otto Jespersen. Baik, langsung saja kita mulai. Otto Jespersen lahir pada tanggal 16 Juli 1860 di Randers, Denmark. Adalah seorang ahli bahasa Denmark dan pakar tata bahasa Inggris terkemuka. Dia membantu merevolusi pengajaran bahasa di Eropa, memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan fonetik, teori linguistik, dan sejarah bahasa Inggris, dan menciptakan bahasa internasional. Semasa kecil, Jespersen terinspirasi oleh pencapaian ahli bahasa Denmark terkenal Rasmus Rask, yang tata bahasanya ia gunakan untuk mulai mempelajari bahasa Islandia, Italia, dan Spanyol. Dia memutuskan untuk mengeksplorasi studi bahasa pada saat fonetik dan reformasi pengajaran bahasa menjadi perhatian utama. Pada tahun 1886, tahun sebelum menerima gelar masternya dalam bahasa Prancis dari Universitas Copenhagen, ia menerbitkan makalah penting pertamanya tentang hukum fonetik dan membantu mendirikan Asosiasi Skandinavia untuk reformasi pendidikan bahasa. Sebagai profesor bahasa Inggris di Copenhagen, dia memimpin gerakan yang mendasarkan pengajaran bahasa asing pada penggunaan percakapan daripada studi buku tata bahasa dan kosakata. Dan dia menulis sejumlah buku teks yang digunakan di Denmark dan negara-negara lain. Ia memaparkan pertimbangan teoritis pengajaran bahasa dalam Sprogundervisning pada tahun 1901 dengan judul How to Teach a Foreign Language. Jespersen menerbitkan banyak buku dalam bahasa Inggris. Salah satu karyanya yang paling penting, Pertumbuhan dan Struktur Bahasa Inggris pada tahun 1905, dicetak ulang pada tahun 1969. Karya besarnya di bidang ini adalah Ensiklopedia Tata Bahasa Inggris Modern 7 jilid pada tahun 1909 sampai 49. Jespersen memberikan pertimbangan khusus pada hubungan antara bunyi dan rasa dalam bahasa. Kekhawatiran besar lainnya, kemajuan linguistik, dipengaruhi oleh teori evolusi Charles Darwin dan awalnya tercermin dalam kemajuan dalam bahasa, dengan referensi khusus ke bahasa Inggris pada tahun 1894. Fonetiknya telah lama menjadi pengobatan ilmiah terbaik untuk fonetik umum. Jespersen memberikan kontribusi yang sangat orisinal pada teori tata bahasa dalam Sprague's Logic, The Logic of Language. Karya utamanya mengenai evolusi linguistik dan mungkin juga pencapaiannya yang paling cemerlang adalah Language, Its Nature, Development, and Origin pada tahun 1922. Keyakinan terhadap efisiensi perubahan linguistik dibuktikan dalam The Philosophy of Grammar pada tahun 1924. Karena sudah lama tertarik pada bahasa tambahan internasional, ia membantu menguraikan ide, namun pencapaian utamanya di bidang ini adalah merancang novel yang ia presentasikan dalam bahasa internasional pada tahun 1928. Leksikon novel menyusul pada tahun 1930. Otto Jespersen beraliran mentalistik dan berbau behaviorisme. Jespersen berpendapat bahwa bahasa bukanlah suatu wujud pengertian satu benda, tetapi merupakan fungsi-fungsi lambang di dalam otak manusia yang melambangkan pikiran. Menurutnya, satu kata pun dapat diwujudkan dalam perilaku. Otto Jespersen mempelajari berbagai aspek linguistik, termasuk yang pertama ada fonologi, studi tentang suara bahasa dan pola bunyi yang digunakan dalam bahasa. Yang kedua ada morfologi, analisis struktur kata, termasuk pembentukan kata dan perubahan bentuknya. Lalu yang ketiga ada sintaksis, penelitian tentang struktur kalimat dan cara-cara kata disusun untuk membentuk kalimat. Yang keempat ada linguistik historis, yaitu penelitian tentang perubahan bahasa dari waktu ke waktu dan asal-usulnya. Yang kelima ada psikolinguistik, menyelidiki hubungan antara bahasa dan pikiran manusia serta proses kognitif yang terlibat dalam berbicara, mendengarkan, dan memahami bahasa. Lalu yang terakhir ada evolusi bahasa, yaitu pemikiran tentang bagaimana bahasa berkembang dari waktu ke waktu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangannya. Jadi, objek kajian Otto Jespersen mencakup berbagai aspek linguistik dan juga melibatkan pertimbangan tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat serta pikiran manusia.
Otto Jespersen memberikan kontribusi dalam psikolinguistik dengan mempertimbangkan hubungan antara bahasa dan pikiran manusia. Dia tertarik pada bagaimana proses kognitif manusia mempengaruhi pemahaman, produksi, dan penggunaan bahasa. Jespersen mempertimbangkan bagaimana pikiran manusia diproses saat berbicara, mendengarkan, dan memahami bahasa, serta bagaimana struktur bahasa mempengaruhi pemikiran. Meskipun kajiannya dalam psikolinguistik tidak komprehensif seperti bidang-bidang lain dalam linguistik, kontribusinya membantu memperluas pemahaman tentang hubungan kompleks antara bahasa dan pikiran manusia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.